Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Kang Roy dari channel Mari Main. Untuk kali ini saya mau mereview atau berbagi cerita pengalaman saya menggunakan Mi Watch ya, selama kurang lebih 1 bulanan. Apa saja plus minusnya ya untuk Mi Watch ini. Ini yang pertama saya katakan atau saya sampaikan minusnya ya. Minusnya yang membuat saya sedikit kecewa mungkin ya. Sedikit kecewa itu karena ini baterainya lumayan boros. Saya pakai biasanya paling cukup untuk seminggu saja. Sementara yang di iklannya itu diklaim mampu bertahan selama 16 hari ya. Ya mungkin kalau nggak digunakan apa-apa, fitur-fiturnya nggak dipakai ya mungkin bisa saja ya 16 hari. Misalnya untuk fitur heart rate-nya dimatiin, kemudian always on display-nya dimatiin. Ya pokoknya fitur-fiturnya banyak yang dimatiin, mungkin bisa ya sampai 16 harian. Tapi kalau saya dengan penggunaan hampir full semua fitur digunakan dan ini always on display itu bertahan paling sekitar 5-7 harian ya. 5-7 harian. Dan saya masih jarang olahraga ini karena belum sempat, waktunya masih susah. Ini bertahannya itu cuma 5-7 harian. Jadi nggak sesuai dengan yang saya bayangkan. Tapi untungnya hal itu bisa diobati gitu ya. Kekecewaan saya ini bisa terobati dengan fitur-fitur lain yang cukup memuaskan ya. Salah satunya ini di always on display-nya, ini display untuk layar si jamnya ini lumayan beragam ya. Untuk always on display sendiri, dan ini sering update, ini sudah update terbaru ya. Kemarin sebelumnya itu tidak ada untuk kamera itu nggak bisa ya. Waktu saya beli itu nggak bisa digunakan sebagai shutter untuk kamera di handphone kita ataupun yang lainnya ya. Nanti saya sampaikan deh. Ini saya perlihatkan untuk watch face saat menjadi atau fitur always on display-nya dinyalakan. Ini bisa yang ini, tadi yang saya pakai yang ini ya. Bisa juga yang ini, jadi lebih terlihat elegan. Atau kadang-kadang saya pakai yang ini. Bisa juga yang ini. Ini baru ya, yang ini sama yang ini baru. Kemarin-kemarin belum ada. Itu setelah diupdate ada baru. Nah, ini ya. Cuma saya lagi suka yang ini sekarang. Atau misalnya saya pakai yang ini ya. Ini untuk kembali bisa langsung tombol home ini bisa digeser ke samping kiri ya. Nah terus untuk si kacanya ini enak banget ya, nyaman, licin, terus responsif banget. Jadi memuaskan, terus jelas juga karena ini udah OLED ya, AMOLED. Jadi sangat jelas, terlihat jelas. Ini juga watch face ini juga banyak, dan ini diupdate terus, ditambahin terus. Teman-teman bisa cek di di aplikasinya ya, di handphone itu banyak pilihan-pilihannya. Nah ini kalau always on display yang ini ya, tapi kurang terang ya. Kurang terang, tidak seterang yang tadi. Nah, ini saya tampilkan yang banyak fiturnya ya. Ini tekanan udara, ketinggian lokasi kita, kemudian ini jumlah langkah, jamnya, hari, tanggal, kalori. Ini kalori terbakar cuma 1, berarti saya nggak ngapa-ngapain ya. Ini 94% baterai. Cuaca ini 27 derajat, dan ini heart rate detak jantung 87 per menit ya. Nah, kemudian di yang kemarin itu belum ada shutter ya. Nah, sekarang ini sudah ada sama yang ini Amazon, tapi ini tidak bisa di Indonesia, ini tidak bisa. Wilayah Anda tidak didukung ya. Nah, tapi untuk shutter kamera ini bisa. Waktu di video sebelumnya saya mengeluhkan ini ya, karena ini nggak bisa digunakan sebagai shutter.
Masa yang Mi Band atau yang gelang itu aja sudah bisa jadi shutter, kok yang Mi Watch ini kok nggak bisa gitu ya. Nah, ternyata alhamdulillah sekarang sudah diupdate, jadi bisa digunakan sebagai shutter ya. Contohnya seperti ini. Nah, itu ya udah bisa. Tinggal diklik ini. Atau bisa di waktu juga. Nih ya, ada timernya, misalnya 3 detik. Nah, jadi ngitung dulu. Nah, seperti itu. Itu updatean terbaru ya. Jadi sudah bisa digunakan untuk shutter kamera di handphone kita yang terhubung dengan Mi Watch ini ya. Kemudian kita lihat di watch face-nya. Ini aplikasinya ya, saya buka di aplikasinya langsung. Kita lihat di watch face. Nah, ini yang sudah saya download. Ini kita bisa ubah-ubah ya. Misalnya yang sering saya pakai itu yang ini sering. Ini saya ganti ya, tinggal terapkan. Nah, ini sudah berubah, tampilannya jadi seperti ini. Atau saya juga sering yang pakai yang bergerak-gerak ya. Biar contohnya yang ini. Jadi kalau yang ini muter-muter gitu ya. Nah, ini jadi kayak mesin ya. Ini yang sering saya gunakan, yang ini juga. Atau kalau misalnya teman-teman mau udah bosen nih, tinggal dihapus bisa. Nah, kalau yang ini di custom ya, bisa ganti foto. Ini contohnya yang ini, saya pakai foto saya. Coba kita terapkan. Nah, ini foto saya ya, gitu. Atau kalau sudah bosan ya tinggal ganti lagi aja, tinggal diganti-ganti. Kalau misalnya ini sudah bosan nih, hapus, bisa dihapus. Kemudian cari di sini. Nah, di sini ini sudah diupdate lagi ya. Kalau dulu ini tidak ada kategorinya. Nah, ini baru ini hari ini. Ini hari ini nih ada muncul, kemarin belum ada. Jadi ini yang new, kita lihat lainnya. No, ini banyak. Yang ini baru nih, tinggal di download. Kalau mau pakai yang itu ya, atau ada watch face yang kita suka tinggal di download saja. Kemudian ada ini utility. Jadi sekarang sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Kalau waktu saya beli pertama itu belum ya, masih tercampur semuanya. Ini formal. Ini kalau teman-teman yang suka jam formal, misalnya kantoran gitu ya. Nah, ini tinggal dipilih aja watch face-nya. Mau yang kayak gimana. Dan yang lain-lainnya ya. Banyak activity ini yang aktif, misalnya untuk mengecek apa saja kegiatan-kegiatannya. Nah, ini sangat atraktif ya. Banyak warna-warnanya. Dan ini banyak. Jadi ini saya terobati sama pilihan-pilihan watch face-nya, kemudian fitur lainnya ya yang diupdate, dan saya yakin ini akan terus ada updatean lagi ya dari Xiaomi-nya. Yang saya suka dari Xiaomi itu memang sering update ya, diperbarui terus. Ini yang ini sudah update yang nah, ini versi 1.2.52 versi terbaru. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang lainnya ini sudah pernah saya coba untuk
berenang juga. Jadi dipakai berenang nggak masalah ya. Dipakai berenang nggak masalah. Kita lihat di riwayat ya. Nah ini renang. Ini saya pakai dalam kolam. Ini aman-aman saja. Dan di sini treknya juga lumayan banyak. 425 meter. Waktunya ini kurang lebih setengah jam. 17 lap. Gaya utama gaya dada, dia tahu gitu ya. Saya pakai gaya dada, dia tahu nih, si jamnya tahu. Padahal sekali saya pakai gaya bebas juga, tapi mungkin 90% saya pakai gaya dada. Dia tahu ya, gaya utama gaya dada. Kurang lebih seperti ini. Tuh, jadi banyak ya data yang dia kumpulkan. Kemudian contohnya lompat tali. Waktu 5 menit. Total jumlah 210 kali. Durasi diam hampir 1 menit. Rata-rata jarak 9 cm. Nah, sampai jarak dia tahu ya. Ini bagus banget buat yang olahraga. Ini detak jantung rata-rata 109 ya, sangat olahraga, sangat lompat tali itu, skipping. Ini saya cuma ngetes aja ya, nggak seriusan olahraga. Nah itu, jadi hasil data yang dikumpulkan sama Mi Watch ini cukup banyak dan ini cukup memuaskan bagi saya. Saya tinggal ngatur waktunya aja, ini masih susah untuk disiplin. Nah satu lagi ini yang saya suka. Ini yang saya suka ya, ini timer. Jadi saya terinspirasi dari ada film apa tuh, saya lupa namanya ya. Judulnya apa itu. Jadi dia kalau nyuci piring dia di waktu ya. Misalnya 10 menit. Nah, ini sangat membantu. Saya misalnya mau Facebookan biar nggak terlalu lama, dikasih alarm kayak gini. Target saya 10 menit. Karena kadang-kadang kalau udah masuk Facebookan kita udah lupa waktu ya. Tahu-tahu udah sejam aja misalnya. Jadi ini bisa pakai timer kayak gini. Atau kita kerja nih, bisa diatur juga di sini. Misalnya mau 1 jam atau 2 jam, kurang lebih seperti itu ya. Tinggal teman-teman atur saja. Yang ada di sini ada sampai 30 menit. Nah ini untuk efisiensi. Jadi ini saya berlatih juga untuk belajar mengatur waktu ya, manajemen waktu, belajar. Karena saya paling susah ini ngatur waktu, susah disiplin. Jadi dengan adanya ini lumayan terbantu ya. Kemudian kalau yang lainnya standar sih ya, jarang saya pakai juga. Paling yang sering saya pakai itu yang waktu tadi, kadang stopwatch juga saya pakai, detak jantung sama oksigen dalam darah ya. Musik enggak. Nah ini juga lumayan berguna. Nah ini saya juga nggak ngerti ini kok dia bisa tahu gitu. Waktu saya lagi pusing berat nih, punduk leher saya ini pegal-pegal banget. Ini dia ngasih tahu kalau saya sedang stres parah. Di sini ada 89 atau berapa angkanya itu. Jadi dia bisa tahu gitu. Saya juga nggak ngerti, ini canggih juga. Ini untuk cuaca. Di sini hujan. Di sini sih udah mendung ya. Cuaca real di wilayah sini ini lagi mendung. Di sininya hujan. Ini juga mendung sih, logonya mendung ya. Tapi bentar lagi kayaknya udah mau hujan. Ini udah petir, udah geluduk-geluduk terus. Ya mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya share untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya saya cukup puas dengan smartwatch Mi Watch ini ya. Karena ini juga langkah ini cukup penting. Saya kadang-kadang di bawah 1000 karena saking jarangnya kemana-mana ya, diam terus, duduk terus. Dan suka ada ngasih tahu ya, kalau kita duduk terus dia nanti bergetar gitu, minta aktivitas. Kemudian berdiri dan lain-lain juga. Terus ini juga enteng banget ya. Jadi ini
Saya nggak terlalu berasa bawa jam. Padahal ini lumayan besar ya ukurannya, untuk tangan saya lumayan lah, lumayan agak besar. Tapi ini enteng, karena mungkin bahannya plastik ya, jadi nggak berat. Tapi buat saya sih malah enak ya. Jadi merasa tidak terbebani dengan si jam ini. Ya mungkin teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Jadi kesimpulannya, jam ini sangat recommended. Saya sudah pakai dan cukup memuaskan. Hanya kekurangannya hanya di baterai saja. Baterainya yang kalau saya pakai dengan diaktifkan, hampir semuanya diaktifkan fitur-fiturnya, itu baterainya bertahan kurang lebih semingguan lah. Gitu ya. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.